Di era digitalisasi saat ini, hampir semua orang telah menjadikan media sosial sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya memberikan wadah yang tak terpisahkan bagi kita untuk berinteraksi, mencari informasi, menginspirasi, memenuhi kebutuhan liburan, dan berbagai momen-momen penting. Melalui media sosial, individu dapat terhubung dengan teman dan keluarga di seluruh dunia, membangun jaringan sosial yang luas, serta mengekspresikan diri secara kreatif dan autentik. Selain itu, media sosial juga menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang, memungkinkan akses cepat dan mudah ke berita terkini, tren, dan konten menarik dari berbagai sumber. Tidak hanya itu, media sosial juga memfasilitasi berbagai bentuk kolaborasi lintas budaya dan pertukaran informasi yang tak terbatas. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi wadah bagi interaksi sosial, pembelajaran, dan pengembangan pribadi yang terus berkembang di era digital ini. Lalu, apa saja manfaat dan kelebihan yang ditawarkan oleh media sosial? Dengan keberadaan media sosial, kita telah diberi akses tak terbatas untuk berbagai informasi dan ekspresi diri. Tidak hanya menyediakan platform untuk mencari informasi dengan cepat dan mudah, media sosial juga menjadi ruang diskusi yang vital untuk topik-topik terkini. Diskusi-diskusi tersebut tidak hanya terbatas pada isu-isu global atau nasional, tetapi juga menjangkau hal-hal yang personal dan relevan bagi masing-masing individu. Mulai dari berbagai pengalaman pribadi hingga memberikan pandangan atas berbagai peristiwa, media sosial menjadi tempat di mana suara setiap orang dapat didengar. Namun manfaat media sosial tidak hanya terbatas pada konsumsi informasi semata. Media sosial juga menjadi panggung bagi para kreator konten untuk menyebarkan karya mereka ke seluruh dunia, dari tulisan, gambar, video, hingga podcast. Segala jenis konten dapat dengan cepat dan mudah disebarkan, menciptakan peluang untuk meraih perhatian dan pengakuan di antara jutaan pengguna media sosial. Tak hanya itu, media sosial juga dapat menjadi medan bagi perilaku negatif seperti cyberbullying dan intimidasi online. Hal ini berpotensi merusak kesehatan mental individu yang menjadi korban, serta menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi pengguna media sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memperjuangkan lingkungan online yang lebih positif dan aman bagi semua penggunanya. Meskipun demikian, kita juga tidak bisa mengabaikan dampak negatif yang dibawa oleh media sosial. Salah satu contohnya adalah menyebarkan hoax dan informasi palsu yang dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Kondisi ini menjadi semakin memprihatinkan ketika melihat jumlah isu hoax yang harus ditangani oleh pihak berwenang seperti Kominfo yang mencapai angka cukup signifikan. Terkait dengan hoax, Kominfo mencatat bahwa selama tahun 2023 saja, mereka harus menangani 1.615 isu hoax. Angka ini menunjukkan betapa besarnya tantangan kita dalam menghadapi penyebaran informasi yang salah atau tidak benar. Bila kita memperhitungkan bahwa sejak Agustus 2018 hingga tahun 2023, Kominfo telah menangani sebanyak 12.547 konten hoax. Nggak kebayang gimana satu tahun itu 365 hari. Dalam satu hari ada berapa ratus konten hoax yang tersebar. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dalam penggunaan media sosial menuntut tanggapan yang serius dan tindakan yang tepat dari semua pihak terkait, mulai dari meningkatkan literasi digital hingga mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih ketat. Upaya bersama diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dan memaksimalkan potensi positif dari media sosial dalam masyarakat kita. Untuk memposisikan media sosial secara lebih positif dalam periklanan dan sekaligus selaras dengan keberlanjutan lingkungan, dibutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak.
Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan media sosial menjadi kunci utama. Dengan menyediakan informasi yang lebih transparan tentang bagaimana penggunaan media sosial dapat berkontribusi terhadap masalah lingkungan, masyarakat dapat lebih sadar dan mulai mengambil tindakan untuk mengurangi dampak negatifnya. Misalnya, dengan membatasi konsumsi konten digital yang berlebihan atau memilih platform media sosial yang memiliki komitmen terhadap praktik ramah lingkungan. Selanjutnya, menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan dalam pengelolaan data dan energi juga menjadi langkah penting. Platform media sosial dapat mengadopsi teknologi dan kebijakan yang mendukung efisiensi energi, penggunaan bahan-bahan daur ulang, dan pengelolaan data yang bertanggung jawab. Dengan demikian, penggunaan media sosial dapat menjadi lebih berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas layanan yang disediakan. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi-organisasi lingkungan menjadi aspek krusial dalam mempromosikan pesan-pesan keberlanjutan melalui media sosial. Dengan bermitra dengan lembaga-lembaga lingkungan, platform media sosial dapat menggalang dukungan, menyebarkan informasi, dan menginisiasi program-program aksi yang bertujuan untuk menjaga dan memulihkan lingkungan. Dengan cara ini, media sosial tidak hanya menjadi alat untuk memperoleh keuntungan komersial, tetapi juga alat untuk menyebarkan kesadaran dan membangun gerakan untuk perubahan positif. Penting bagi kita untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penggunaan media sosial dengan meningkatkan literasi digital dan kecerdasan media di kalangan masyarakat. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang tepat, pengguna media sosial dapat lebih memahami risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul serta mengembangkan kemampuan untuk menggunakan platform tersebut secara bertanggung jawab. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan online yang lebih aman, positif, dan berkelanjutan bagi semua pengguna. Dalam menghadapi peran media sosial dalam era digitalisasi, penting bagi kita untuk memanfaatkan potensi positifnya, sambil tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat menciptakan ekosistem media sosial yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan bagi semua pihak. Mari bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di dunia digital untuk generasi yang akan datang. Terima kasih telah menemani. Saya Erdiansyah Maulana Yusuf. Sampai jumpa di kesempatan